Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan saya pada hari ini adalah 7 jalan kecil menuju puncak kebahagiaan Kristiani. Yesus yang menampakkan kemuliaannya di hadapan ketiga murid kesayangannya di puncak Gunung Tabor. Dan betapa bahagianya Petrus dan teman-temannya ketika menyaksikan peristiwa kemuliaan Tuhan itu. Petrus sendiri mewakili teman-temannya berkata, "Alangkah bahagianya kami berada di tempat ini." Saudara dan saudariku yang terkasih, kebahagiaan Petrus dan teman-temannya juga menjadi kerinduan kita sekalian sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Kehidupan kita, saya dan saudara, dan keluarga-keluarga kita masing-masing adalah perjalanan menuju puncak kebahagiaan Kristiani itu, yaitu memandang kemuliaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan kita kelak. Nah, saudara dan saudaraku yang terkasih, kebahagiaan Kristiani adalah kebahagiaan yang tidak diukur dari kelimpahan harta dunia, materi yang kita punyai. Namun kebahagiaan Kristiani diukur dari berapa banyak juga harta rohani, harta surgawi yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kebahagiaan Kristiani kita diukur dari ketika kita berlimpah secara materi, namun pada waktu yang sama kita berlimpah juga secara rohani. Kita berkelimpahan materi dan kita berkelimpahan juga iman, pengharapan dan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saya menemukan 7 jalan kecil menuju puncak kebahagiaan Kristiani itu. Jalan kecil yang pertama adalah belajarlah menjadi murid-murid yang dikasihi oleh Yesus, sama seperti ketiga murid yang dibawa oleh Yesus menuju puncak memandang kemuliaannya. Murid yang dikasihi Yesus adalah dia yang selalu memuliakan Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, yang hidup dalam kasih Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam hidupnya. Jalan kecil yang kedua adalah belajar untuk selalu setia berjalan bersama Tuhan menuju puncak kebahagiaan Kristiani itu. Kita bukanlah manusia sempurna, kita tidak mempunyai kekuatan yang bisa kita andalkan. Kita punya kekuatan hanya ada dalam Tuhan. Hanya berjalan bersama Tuhan kita akan sampai ke puncak kebahagiaan Kristiani itu. Tuhan Yesus sendiri sudah berpesan dalam firman-Nya tentang pokok anggur. "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak akan berbuah banyak. Kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah banyak." Karena itu dia katakan, tinggallah selalu di dalam kasih-Nya. Jalan kecil yang ketiga adalah harus berani berubah dalam hidup kita. Yesus sendiri dalam cerita Injil tadi diceritakan di hadapan murid-muridnya untuk mencapai kemuliaannya, dia harus berubah rupa di depan mereka. Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya, kalau engkau sampai pada puncak kebahagiaan Kristiani, engkau harus berani berubah, harus tinggalkan cara hidup yang lama, cara berpikir lama, cara merasa lama, cara bertindak lama, harus engkau tinggalkan dan engkau ganti dengan cara hidup yang baru, cara berpikir baru, yaitu berpikir untuk kemuliaan dan keselamatan banyak orang. Cara merasa baru, yaitu bukan untuk diri sendiri, tapi tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang lain. Dan cara bertindak baru, yaitu berjalan, berkeliling sambil berbuat baik. Jalan kecil yang ketiga untuk bisa sampai kepada puncak kebahagiaan Kristiani, yaitu harus berani berubah. Jalan kecil yang keempat, janganlah mengatur Tuhan dalam hidup kita, tapi biarkanlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Sama seperti Bunda Maria berujar, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan." Kita dengarkan dalam Injil tadi, Petrus mulai coba-coba mengatur Tuhan, mau tawarkan Tuhan dirikan 3 kemah di tempat ini. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi Tuhan tidak menanggapi permintaan itu, bahkan mereka ditutupi oleh awan yang terang. Artinya apa, saudaraku terkasih? Dalam hidup ini janganlah kita mengatur Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan untuk kita. Karena setiap aturan dan rencana Tuhan selalu indah bagi kita sekalian.
putra-putri kesayangan. Jalan kecil yang kelima adalah kita harus belajar untuk mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam banyak pengalaman membuktikan kita lebih banyak menuntut pada Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan keluhan kita, mendengarkan pergumulan kita. Namun kita tidak menyadari bahwa kadang kita tidak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan bersabda dalam Injil tadi, inilah putra kesayanganku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Belajar mendengarkan Tuhan dalam hidup ini. Kita belajar mengambil sikap seperti Bunda Maria yang duduk bersimpuh di hadapan Tuhan, di kaki Yesus, dan mendengarkan kehendaknya, mendengarkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalan kecil yang keenam adalah jangan takut. Ketika awan menutupi mereka, mereka tersungkur dan mereka menjadi takut. Tuhan Yesus datang menyentuh mereka dan berkata, berdirilah, jangan takut. Menuju puncak kebahagiaan Kristiani ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan yang harus kita lalui. Namun kita harus percaya sama seperti ketiga murid ini untuk jangan takut, karena Tuhan selalu ada di pihak kita dan menyertai kita. Jalan kecil yang ketujuh yang terakhir, jangan sombong, karena kita pada waktu juga harus turun ke bawah. Kita tidak boleh menceritakan, membanggakan keadaan kita. Kita menjadi orang-orang yang angkuh di hadapan Tuhan. Hari ini Yesus melarang ketiga muridnya menceritakan penglihatan itu kepada siapapun. Yesus ingin supaya murid-muridnya tetap menjadi rendah hati di hadapannya. Jangan sombong, jangan suka mengumbar-umbar, memamerkan, menceritakan segala kesuksesan kita di hadapan sesama. Karena apa, saudara kasih? Karena Tuhan tidak menghendaki orang yang sombong di hadapannya. Semoga Tuhan akan selalu memberkati kita dan kita bergandengan tangan menuju kepada kebahagiaan.